wilayah Melayu ini. Kami persilakan, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah saya mendapatkan undangan untuk malam ini. Sebenarnya untuk bincang-bincang ya. Jadi saya juga berharap pada malam ini kita juga berbincang-bincang gitu. Walaupun ini kita batasi sebatas diskusi-diskusi kaligrafi. Karena bincang-bincang itu nanti yang akan kita kembangkan di depan. Jika tadi Bapak Abdul Latif itu berbicara tentang pengalaman panjang di dunia kaligrafi, saya mungkin lebih banyak nanti berbicara tentang ini di katalog jika saya membuat pameran lukisan. Jadi saya lebih menyenangi di dalam ini untuk sementara ya, melihat karya-karya yang banyak ini, bagaimana mengulas. Atau sebenarnya dalam pameran itu ada kurator, tapi kurator sekarang hadir. Kurator ini sangat penting di dalam pameran, karena kurator itulah yang akan mengulas setiap kita yang berpameran itu. Siapa pesertanya, bagaimana karyanya, di mana ditempatkan, begitu. Jadi berdasarkan karya-karya atau nama-namanya saja kita sudah terpancing untuk merasakan bagaimana getar seni itu sebenarnya. Tapi perlu juga sebenarnya saya sampaikan bahwa basic saya untuk kesenian ini memang berdasarkan pendidikan, paling tidak pendidikan tidak formal gitu ya. Dulu saya tinggal di perkampungan pendidikan, kebetulan ayah saya ngajar dan dia mengajarkan kaligrafi dengan seni tilawatul Quran. Otomatis kecipratan begitu. Jadi saya kecipratan baru sebatas melihat orang membuat kaligrafi dan tertarik gitu. Pada tahun 1986 saya dikirim sebuah buku yang berjudul Seni Kaligrafi Islam oleh abang saya dari Pekanbaru, yang kebetulan buku itu baru terbitkan oleh Ustadz Muhyiddin Sirojudin, dan buku itu sampai sekarang masih ada tuh. Udah beberapa kali cetakan. Kalau nggak salah sekarang cetakannya sudah sampai 16. Ya, gitu. Jadi setelah saya di pondok pesantren belajar kaligrafi, kebetulan di sini juga ada yang satu alumni dengan saya. Waktu itu ada Ustadz Muhyiddin, dia mengajarkan kaligrafi dan memakai buku ini. Nah, dari situlah saya tahu bahwa pentingnya buku ini untuk dipelajari, sehingga saya pelajari dan saya hafal. Jadi ada kawan-kawan yang menertawakan, kok buku kaligrafi dihafal begitu? Ya saya menghafal aja, subuh ke masjid saya bawa, saya hafal. Karena memang kaidah kaligrafi itu harus dihafal. Nah, itu. Setelah saya tamat pondok pesantren, saya ketemu dengan orang yang mungkin bisa menjadi guru pada saat itu. Tapi saya jumpai kebetulan beliau berada di Natuna, menjadi kepala sekolah di sana. Kebetulan ada di samping kiri saya, Bapak Abdul Latif. Waktu itu kepala sekolah di SMA ya Pak? Guru di SMA, wakil kepala sekolah di Natuna. Saya tunggu. Pada tahun 1995 saya ketemu di pameran di Bangkinang. Nah, setelah ketemu itu, setiap hari Minggu saya mencari bapak ini untuk belajar. Ya, saya nggak tahu apakah dia itu sibuk atau tidak. Pokoknya saya datang. Waktu itu lumayan tidak jauh dari kantor urusan agama, kantor Departemen Agama. Nah, ini buktinya sendiri. Kemudian saya itu selalu datang ke rumah Abu Salim Jamil yang juara pertama, sering juara ya, di Sumatera Utara untuk melukis, yang waktu itu tinggal di Samosir, aslinya orang Sunda. Kebetulan temannya mau tenggebus ya. Jadi karena saya itu benar-benar berniat untuk menjadi seorang seniman dan bukan main-main, gelora saya itu. Saya mengikuti perkembangan dia itu melukis. Waktu itu dia bikin relief, kemudian waktu MTQ itu apa namanya, baliho itu ditulis dengan kaligrafi manual kan, dengan tangan. Di situ juga saya tertarik. Astaka. Ya. Jadi saya pelajari betul kaligrafi itu sesuai dengan kemampuan saya mempelajari pada saat itu. Cuma saya kewalahan. Pada saat itu memang yang benar-benar ahli dan kaligrafi tidak ada di lingkungan kita, apalagi di Riau ini.
hanya sebatas hobi. Dan hobi kita itu sudah kita anggap itu sudah hebat sekali gitu. Nah, inilah yang membuat saya itu berpetualang sampai ke 4 negara, melukis kaligrafi. Saya tidak mempunyai modal apapun. Yang saya awali petualangannya di Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand bagian selatan. Begitu. Jadi saya waktu itu dikontrak oleh sebuah perusahaan seantara namanya Malaysia. Di situ saya tertarik dengan seni rupa. Ternyata kaligrafi itu sangat berbeda dengan seni rupa, dan seni rupa itu mencakup semua hal dan sangat komplit. Nah, ketika saya mengajarkan kaligrafi di sekolah, saya mengatakan kepada kepala sekolah bahwa yang paling sulit mengajarkannya adalah kaligrafi. Kenapa? Yang pertama memakai alat dan memakai waktu. 15 menit pertama itu membuka alat, mempersiapkan alat-alat untuk berapa orang murid siswanya. Baru praktek, 15 menit terakhir minimal itu sudah tutup. Jadi sekitar 1 jam itu hanya untuk praktek dengan bahan kering dan bahan basah, dan sangat sulit begitu. Dan seni rupa atau kaligrafi ini memerlukan teori dan praktek, berbeda dengan misalnya bahasa Arab atau tafsir dan lain-lain sebagainya itu. Jadi saya kalau untuk mengajar ini saya benar-benar kewalahan ya waktu itu. Kemudian kewalahan itu sendiri yang membuat saya termotivasi untuk mencari solusi bagaimana mengajarkan kaligrafi. Nah, itu dalam dunia saya keseharian sekarang. Tapi yang jelas, kaligrafi juga saya kejar untuk artinya berkarya, untuk berkarya gitu ya. Saya punya teman namanya Yusuf Gajah. Mungkin semua perupa di Asia ini sudah tahu siapa Yusuf Gajah. Ketika kita ngobrol di Malaysia, dia menyarankan kepada saya, ya waktu itu pameran, jadikan karya kamu 3 macam. Yang pertama karya untuk event. Jadi setiap karya ada karya yang fungsinya adalah untuk event. Misalnya event MTV, event pameran, ini pameran, ini kan event. Jadi karya itu hanya untuk pameran aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya untuk koleksi. Ada karya koleksi kita itu nggak usah kita bikin segala macam enggak. Tapi karya itu sendiri nanti yang akan menginspirasi karya-karya kita selanjutnya. Nah, yang ketiga, karya untuk dapur. Jadi karya yang untuk kita perjualbelikan. Misal kita cetak atau kita hidup dari karya itu sendiri. Jadi dengan 3 karya ini, mudah-mudahan seniman itu bisa menghidupkan seni dan seni bisa menghidupkan seniman. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.